Halo, dalam video ini, kami dari kelompok 2 Fenomenologi 2022 akan membahas bencana ekologis dari perspektif fenomenologi Husserl dan Merleau-Ponty. Kelompok kami terdiri dari Benny, Juan, Faren, Ning, dan saya Parahita. Pertama, kenapa fenomenologi digunakan sebagai metode untuk meneliti permasalahan filsafat? Fenomenologi secara umum adalah suatu disiplin filosofis yang berupa metode khusus untuk menyelidiki kesadaran dan pengalaman subjektif. Melalui penelitian tentang suatu pengalaman, kita dapat mengidentifikasikan esensi pengalaman itu. Dengan menggunakan metodologi fenomenologi, kita dapat memberikan konteks subjektif dan spesifik pada penguraian permasalahan filsafat. Permasalahan tersebut dapat kita pahami secara lebih dalam, personal, dan dekat pada pengalaman dan persepsi kita. Husserl membangun metode di mana subjek memiliki kesadaran yang terisolasi dari objek atau dunia luar. Melalui fenomenologi, subjek dan objek merupakan dua hal yang saling terjalin. Kesadaran subjek selalu bersifat intensional atau selalu mengarah pada sesuatu. Dalam memahami bencana alam, alam tidak lagi dipandang sebagai realitas di luar sana, melainkan terkait menjadi suatu kesatuan dengan kesadaran subjek yang terarah. Fenomenologi memungkinkan subjek untuk membangun pemaknaan atas alam dan menyimak esensi dari fenomena yang terjadi di dalamnya sebagai dimensi yang harus dipahami. Fenomenologi Ponty memiliki dua latar yang membelakangi buah pikirnya, yakni kritik terhadap aspek dualitas Kartesian yang mengindikasikan bahwa terdapat subjek sebagai sang penahu dan objek yang terpisah, dan pengaruh fenomenologi Husserl tentang prinsip intensionalitas. Ponty memberi sebuah perspektif di mana proses kesadaran atas pengalaman ketubuhan merupakan perangkat penting untuk menyadari hakikat proses relasi intensionalitas antar subjek-objek. Radikalisasi fenomenologis Ponty mengandaikan bahwa kesadaran harus berelasi kepada sesuatu yang memiliki kaidah ontologi ketubuhan. Kelompok kami menelusuri bencana ekologis yang kian mengecam. Menurut kelompok kami, tidak mungkin kejadian tersebut terjadi begitu saja. Melalui analisa kami dengan fenomenologi Merleau-Ponty, di mana ada suatu relasi mekanistik antara manusia dan alam sebagai subjek yang berdiri sendiri, kelompok kami melihat bahwa bencana ekologis merupakan hasil dari relasi manusia dan alam, di mana manusia mengintervensi proses mekanistik alam dan membuatnya semakin terkikis. Hal ini terlihat dengan kejadian pemanasan global, di mana suhu temperatur bumi semakin meningkat secara fluktuatif akibat pembakaran bahan bakar fosil yang dilakukan secara eksesif oleh manusia, yang berkonsekuensi kepada bencana ekologis seperti kekeringan dan cuaca alam yang tidak teratur. Kelompok kami mengambil suatu konklusi bahwasannya manusia secara langsung merusak diri alam itu sendiri. Melalui penyelidikan yang kami lakukan, sekiranya didapati beberapa poin penting mengenai fenomenologi. Untuk menguraikan masalah filsafat, fenomenologi digagas sebagai suatu metode yang radikal, yaitu yang dapat mengekstraksi esensi atas segala fenomena yang melibatkan kesadaran. Melalui fenomenologi Husserl, subjek dan objek dipandang sebagai dua hal yang saling terjalin. Alam tidak lagi dipandang sebagai realitas di luar sana, melainkan terkait menjadi satu kesatuan dengan kesadaran subjek yang terarah. Sementara itu, fenomenologi Ponty memberi sebuah perspektif baru di mana proses kesadaran tidak dapat dilepaskan dengan pengalaman ketubuhan. Tubuh subjek selalu berelasi dengan alam untuk bereksistensi. Melalui metode fenomenologi Husserl dan ontologi Ponty, dapat dipahami bahwa relasi antara manusia dan alam tidak terjadi hanya untuk kebutuhan pragmatis saja, melainkan alam erat korelasinya dengan cara bagaimana manusia mengada. Fenomenologi memungkinkan subjek untuk membangun pemaknaan atas alam dan menyibak esensi dari fenomena-fenomena yang terjadi di dalamnya sebagai dimensi-dimensi yang harus dipahami dengan cermat. Melaluinya, diharapkan manusia dapat merekonsiliasi peran, pengalaman, dan persepsinya sebagai suatu bagian dari alam hingga akhirnya memahami bencana ekologis yang marak terjadi akhir-akhir ini.